Nah, supaya karena sutanya juga sangat banyak, maka saya ingin memberikan contoh untuk beberapa suta tentang apa yang terdapat di dalam Kandawaga, yang mana salah satu suta dalam Kandawaga ini, bagian Samyutta Nikaya, adalah Nakula Pitu Suta. Dalam Nakula Waga, ada suta namanya Nakula Pitu Suta, yang itu adalah khutbah yang diberikan diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang perumah tangga bernama Nakula Pitu, atau ayah dari Nakula, dan juga dilanjutkan secara detail oleh Bante Sariputta kepada perumah tangga Nakula. Ini menarik sekali karena di bagian itu ternyata diberikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga, bukan kepada para biku. Artinya biasanya dalam sebuah khutbah atau sebuah kelompok khutbah itu diawali dengan khutbah tertentu, artinya khutbah tersebut memang khutbah yang sangat penting untuk kita memahami. Nah, kita tahu bahwasanya Nakula Pitu adalah seorang perumah tangga yang pada zaman Sang Buddha sangat dikenal. Bahkan sampai sekarang di kalangan umat Buddha, Nakula Pitu itu sangat dikenal. Yang mana dia punya istri yang sering dikenal sebagai Nakula Mata. Nah, kenapa disebut Nakula Pitu, Nakula Mata? Karena kedua orang ini adalah ayah dan ibu dari seorang pemuda bernama Nakula. Maka Nakula Pitu adalah ayah dari Nakula, Nakula Mata adalah ayah ibu dari Nakula. Nah, dua orang ini hidup di sebuah negara bernama negara Baga. Nah, di satu wilayah atau kota, salah satu kota dari negara Baga, itu adalah Sungsumagiri. Nah, jadi kedua orang ini berada di kota Sungsumagiri. Dan seringkali Sang Buddha bertemu dengan dua orang ini ketika beliau sedang berada di daerah Baga. Nah, bahkan dalam sebuah cerita, ketika Sang Buddha bertemu dengan dua rumah tangga ini atau suami istri ini, mereka langsung bertemu dengan Sang Buddha, bersujud di kaki Sang Buddha, dan menyebut Sang Buddha sebagai anaknya, sebagai putranya. Dan menyampaikan kenapa sudah begitu lama kok tidak pulang gitu. Menyampaikan bahwa Sang Buddha sebagai anaknya. Dan itu dibiarkan oleh Sang Buddha. Kenapa? Ternyata dikatakan dua orang ini pernah menjadi orang tua ketika Sang Buddha masih sebagai bodhisattva di kelahiran yang lampau selama 500 kali. Dan bahkan pernah menjadi yaitu kakek neneknya selama 500 kali. Dan juga banyak lagi pernah menjadi kerabat dari Sang Buddha ketika masih bodhisattva. Sehingga ketika bertemu pertama saja dengan Sang Buddha sudah ada rasa bahwa Sang Buddha itu seperti memang anaknya sendiri. Nah, dalam berbagai kesempatan bertemu dengan Sang Buddha dan suatu kali juga mendapatkan wejangan dari Sang Buddha, mereka berdua mencapai kesucian Sotapanna. Nah, tetapi Sang Buddha kan memang dengan para siswanya boleh dikatakan tidak banyak pergi ke daerah Baga. Biasanya Sang Buddha perginya ke daerah Sawati, yaitu kota di daerah kerajaan Kosala. Karena di sana ada terutama vihara yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, biasanya Sang Buddha memang berada di sana. Tetapi untuk pergi ke kota Baga itu tidak banyak kali. Maka ketika bertemu di kota Baga, dua orang ini menemui Sang Buddha. Nah, suatu kali dalam khutbah ini, yaitu Nakula Pitu Sutta, ketika Sang Buddha berada di kota Baga, terutama di daerah Sungsumagiri, nah, Nakula Pita yang pada waktu itu sudah merasa tua, dan juga sudah sakit-sakitan, merasa badannya sudah rapuh, bertemu dengan Sang Buddha. Jadi seperti semacam komplain atau semacam mengeluh atau curhat kepada Sang Buddha bahwa saya sekarang sudah tua, sekarang saya sudah berumur tua, sudah rapuh, badannya juga sudah banyak sekali penyakit dan suka sakit-sakitan, dan meminta Sang Buddha atau para siswa Sang Buddha untuk memberikan wejangan. Karena Sang Buddha dan para siswanya jarang sekali datang ke kota Baga, ke negara Baga. Maka mohon untuk memberikan wejangan kepada Nakula Pitu ini agar bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan apa wejangan dari Sang Buddha pada waktu itu? Beliau menyampaikan bahwasanya untuk melatih batinnya dengan selalu merenungkan bahwasanya biarkan tubuh ini sakit. Jadi walaupun tubuh ini sakit, tetapi batin tidak ikut sakit. Itu wejangan dari Sang Buddha. Jadi wejangannya adalah walaupun tubuh ini sakit, jasmani ini sakit, tetapi melatih batin agar batin tidak turut sakit. Nah, ini penting sekali. Wejangan ini sangat penting karena Sang Buddha dalam khotbah ini juga menyampaikan yang namanya jasmani itu tidak pernah tidak mengalami sakit. Bahkan dikatakan dalam khotbah tersebut, kalau seseorang berpikir sesaat saja bahwa jasmaninya itu sehat, itu sebenarnya karena persepsi yang salah, karena sebuah kebutuhan. Bahwa jasmani ini pada hakikatnya, setiap momennya, setiap waktunya itu sebenarnya mengalami sakit. Ya memang kalau kita perhatikan, jasmani ini kan terdiri dari berbagai macam bagian. Maka kalaupun seandainya ada satu bagian yang mungkin terasa nyaman, tapi di bagian jasmani lain itu pasti mengalami sakit. Dan bahkan jasmani kita kan selalu berubah-ubah. Setiap sel-sel pada jasmani kita itu kan selalu berubah-ubah, dan bahkan dalam satu detik pun akan terjadi kematian dan kelahiran berkenaan dengan sel-sel yang ada pada tubuh kita, pada tubuh setiap manusia. Artinya jasmani ini setiap momennya itu memang memberikan sakit. Sehingga ketika orang berpikir bahwasanya saya mendapatkan kesehatan walaupun sedetik saja, walaupun sesaat, Sang Buddha katakan itu adalah sebuah kebutuhan. Maka setiap momen, setiap saat jasmani ini menimbulkan rasa sakit. Dan apalagi, ya kita tahu bahwasanya tubuh kita ini memang sifatnya adalah rapuh. Maka seringkali bahwa tubuh kita itu diumpamakan seperti anda buto. Anda itu artinya adalah telur. Buto itu keberadaannya seperti telur. Artinya apa? Mudah pecah. Jadi seperti telur yang tidak bisa digunakan untuk bermain. Nah, ada anak-anak membawa telur kemudian digunakan untuk bermain, untuk dilempar-lempar. Dan tidak mungkin bisa demikian. Artinya ketika dilempar akan mudah pecah. Demikian pula tubuh kita. Tubuh kita ini terus mengalami kerapuhan dan seperti rapuhnya seperti telur yang mudah sekali pecah. Dan juga seringkali tubuh kita juga diumpamakan seperti periuk yang pasti akan berakhir dengan pecah. Dan kalau kita perhatikan, kalau orang membawa periuk, kemudian harus berpapasan dengan orang lain, dia harus hati-hati sekali untuk bisa menghindar dari yaitu orang-orang yang berpapasan dengan dia, supaya apa? Tidak menabrak periuknya. Atau ketika kemudian sedang memikul periuk dan berjalan di pinggir jalan yang kanan kirinya itu ada jurang atau kanan kirinya itu ada tebing, maka orang yang membawa periuk juga akan hati-hati sekali. Karena tahu bahwa periuk ini kalau sampai jatuh, kalau sampai kemudian dia jatuh, akan mudah sekali pecah. Dan tubuh kita pun juga sama. Seperti halnya periuk yang mudah sekali pecah, rapuh sekali. Nah, kemudian dalam kesempatan lain juga dikatakan bahwa tubuh kita itu diibaratkan seperti 4 ekor ular berbisa. Yang mana walaupun seseorang sudah merawat, umpamanya dia punya binatang piaraan yang terdiri dari 4 ekor ular berbisa, sudah dirawat dengan baik, sudah diberi makan dengan baik, ketika sakit juga diberi obat, diberi istirahat, diberi tempat tinggal yang nyaman. Tetapi yang namanya ular pasti akan suatu saat marah dan bahkan tidak peduli kepada yang merawatnya. Dia menggigit, menimbulkan sakit, bahkan kematian. Tubuh kita juga sama, kita sudah merawat setiap hari. Kita memberikan yaitu istirahat kepada tubuh ini. Kita memberikan katakan mandi pada tubuh ini, kita memberikan makan ketika sakit, kita berikan obat. Tapi yang namanya tubuh yang terdiri dari 4 unsur, itu pasti akan memberikan sakit. Ketika suatu saat, salah satu unsur dari 4 unsur jasmani, yang merupakan atau simbol dari 4 ekor ular berbisa, itu akan memberikan sakit dan bahkan memberikan kematian.
betapa tubuh ini memang memiliki karakteristik mudah pecah, rapuh, dan memang adalah sarang penyakit. Maka ketika kemudian ada yang berpikir bahwa satu momen saja tubuh ini memberikan kesehatan, sebenarnya itu adalah pikiran yang bodoh. Itu Sang Buddha menyampaikan. Maka karena tubuh ini memang karakteristiknya memang adalah memberikan sakit, anjuran Buddha Agung kita Sang Buddha adalah perenungan. Walaupun tubuh ini sakit, tetapi batin tidak ikut sakit. Nah, itu yang harus kita renungkan, dan ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Nakula Bitu. Mendengar apa yang disampaikan Sang Buddha, wah ini Nakula Bitu puas banget. Jadi dia langsung meninggalkan Sang Buddha, sebenarnya tanpa tahu bahwasanya makna atau maksud yang lebih detailnya itu seperti apa. Tapi kemudian Nakula Bitu mendatangi, yaitu Bante Sariputta, sebagai siswa Sang Buddha yang terunggul dalam kebijaksanaan, datang kepada beliau dan menyampaikan kepada Bante Sariputta. Karena pada waktu itu memang Bante Sariputta juga melihat, oh ini kok Nakula Bitu ini kok wajahnya begitu cerah, begitu bahagia, indrianya itu begitu menyenangkan, begitu terang. Ada apa? Apakah baru saja mendengarkan dhamma dari Sang Buddha? Kemudian ditanya demikian oleh Bante Sariputta, Nakula Bitu mengatakan bahwasanya memang barusan ia mendengarkan yaitu dhamma dari Sang Buddha. Jadi diperciki oleh air dhamma. Air dhamma yang sifatnya adalah deathless atau tanpa kematian. Nah, itu membuat dia menjadi bahagia, menjadi bergembira, wajahnya menjadi terang, menjadi cerah, menjadi bersih. Itu disebabkan karena baru mendengar dhamma dari Sang Buddha. Nah, ditanya, wejangan apa yang diberikan oleh Sang Buddha? Nakula Bitu ini menjawab apa yang telah diberikan oleh Sang Buddha, bahwasanya walaupun fisik tubuh ini sakit, tetapi pikiran batin tidak sakit. Itulah kemudian Bante Sariputta bertanya balik, tapi apakah Nakula Bitu tahu, paham yang dimaksud dengan tubuh sakit dan batin sakit? Dan juga yang dimaksud dengan walaupun tubuh sakit, tetapi batin tidak ikut sakit. Nah, itulah kemudian Nakula Bitu mengatakan bahwa ia tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan hal tersebut. Maka datang kepada Bante Sariputta agar mendapatkan penjelasan yang lebih detail, lebih komprehensif berkenaan dengan pernyataan Sang Buddha. Apa yang dimaksud dengan tubuh sakit dan batin ikut sakit, dan apa yang dimaksud dengan tubuh sakit tapi batin tidak ikut sakit. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Dalam khotbah tersebut, kemudian Bante Sariputta menyampaikan berkenaan dengan 5 gugusan. Nah, dikatakan sebagai tubuh sakit dan batin sakit adalah ketika seseorang memiliki anggapan yang berkenaan dengan entitas, berkenaan dengan diri yang berhubungan dengan 5 gugusan. 5 gugusan ini tidak lain adalah bahwa kita manusia memiliki atau dikatakan sebagai manusia disusun karena 5 gugusan, 5 kelompok, yaitu karena adanya jasmani, kemudian adanya perasaan, adanya persepsi, adanya bentukan-bentukan pikiran, dan adanya kesadaran, winyana. Jadi adanya rupa atau bentuk atau jasmani, kemudian vedana perasaan, kemudian persepsi yaitu sanya, bentukan-bentukan pikiran sangkara, dan karena ada winyana kesadaran. 5 gugusan ini yang membentuk keberadaan kenapa kita dikatakan sebagai makhluk. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang melihat atau katakan menganggap 5 gugusan ini biasanya dianggap sebagai milik, dianggap sebagai diri, dianggap sebagai entitas, dianggap sebagai makhluk dalam berbagai macam cara. Dan ketika ada anggapan bahwasanya ada diri, entitas, makhluk berkenaan dengan 5 gugusan ini, maka
itulah yang dikatakan sebagai orang yang batinnya sakit. Nah, sekarang bagaimana anggapan demikian kalau dijabarkan lebih lanjut? Maka Bhante Sariputra menyampaikan bahwa setiap gugusan bisa memunculkan berbagai macam anggapan, yang mana akan muncul 5 anggapan berkenaan dengan setiap gugusan. Misalnya apa? Berbicara tentang jasmani. Orang dikatakan batinnya sakit, sudah fisiknya sakit, kalau fisik pasti akan memberikan sakit. Nah, tetapi batinnya ikut sakit adalah ketika kemudian orang demikian menganggap yang pertama, bahwa jasmani ini adalah diri. Jasmani ini adalah roh atau diri, self. Ada kan? Kita punya anggapan demikian, kita menganggap bahwa jasmani itu adalah diri. Jadi rupang atato samanupasati, rupang atato samanupasati, melihat bahwa jasmani itu sebagai diri. Nah, ini kayaknya hampir semua orang dan bahkan semua makhluk, tidak hanya manusia, ada kecenderungan, ada anggapan, bahkan ada pikiran termasuk pandangan bahwa jasmani ini adalah diri. Buktinya apa? Buktinya adalah seseorang mudah sekali melekat dengan jasmani. Ketika jasmaninya mengalami perubahan, apa yang terjadi? Ketika perubahan yang terjadi adalah perubahan yang tidak menyenangkan, dari yang tadinya muda menjadi tua, muncullah penderitaan. Dari yang tadinya sehat menjadi sakit, muncullah penderitaan. Dari yang tadinya hidup, tahu-tahu kemudian harus mengalami kematian, muncul ketakutan. Ketakutan bahwa jasmani ini akan mengalami kematian. Itu terjadi kenapa? Karena ada sebuah kecenderungan bahwa jasmani ini adalah diri. Jasmani ini adalah milik. Jasmani ini adalah aku. Dan kita melihat setiap orang, setiap manusia, setiap makhluk, itu biasanya dari fisik. Dan ketika kemudian melihat itu secara fisikal, yang terlihat oleh mata secara fisik, maka kemudian ada sebuah anggapan yang sangat kuat. Dan kemudian banyak yang kemudian tidak peduli bahwa anggapan tersebut muncul, bahwa ada diri. Ada diri berkenaan dengan tubuh orang tersebut, termasuk tubuh ini. Tubuh ini sebagai diri. Nah, anggapan yang seperti ini, itu adalah kalau di dalam Dhamma, di dalam praktik pengembangan batin, walaupun di dalam masyarakat sesuatu yang itu sepertinya wajar, sepertinya tidak signifikan, tapi di dalam Dhamma, anggapan bahwa tubuh ini adalah sebagai diri, itu pun juga sebagai bagian dari batin yang sakit. Fisik sakit, batin ikut sakit. Dan ketika batin sakit, menambah fisik menjadi sakit. Bagaimana tidak? Misalnya, ketika tubuh sakit, muncul anggapan tubuh ini adalah diri. Tubuh ini adalah milik. Tubuh ini adalah aku. Apa yang terjadi? Muncul penderitaan baru. Muncul kekhawatiran. Muncul kegelisahan. Gelisah, khawatir, takut dengan tubuh ini yang sakit. Tubuh yang sebagai diri, tubuh yang sebagai milik, tubuh yang sebagai aku, mengalami sakit, dan kegelisahan, kekhawatiran akan muncul berkenaan dengan tubuh. Dan artinya, sudah fisik sakit, batin sakit, menimbulkan sakit lagi terhadap fisik. Itu baru pertama. Menganggap bahwa tubuh ini adalah diri. Itu adalah juga bagian dari sakit batin secara Dhamma. Yang kedua adalah menganggap bahwasanya diri memiliki tubuh. Jadi diri, ada aku, ada self yang memiliki tubuh. Jadi kalau kita katakan mau berdiam diri, kemudian kita memejamkan mata, ada kalanya
muncul sebuah anggapan, sebuah pandangan, sebuah persepsi yang halus bahwasanya ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu yang permanen, yaitu diri, yang mana tubuh ini dimiliki oleh diri. Tubuh ini bukan sebagai diri, tetapi ada diri, ada self yang memiliki tubuh. Maka disebut rupawantang atanang. Jadi, diri sebagai pemilik tubuh. Dan dalam kitab komentar diibaratkan seperti pohon dengan bayangannya. Bahwasanya bayangan ini adalah milik dari pohon. Jadi pohonnya itu sebagai diri. Kemudian ada bayangannya, dan bayangan ini milik dari pohon ini. Dan di sini adalah bahwa tubuh ini adalah dimiliki atau milik dari diri. Jadi ada diri tertentu, ada self tertentu, ada aku tertentu yang memiliki tubuh. Dan ketika muncul anggapan yang demikian, itu juga anggapan yang dalam dhamma, dalam spiritual, itu sebagai batin yang sakit atau pikiran yang sakit. Nah, ini adalah yang kedua. Kalau kita mau melihat ke dalam, itu muncul. Itu kadang-kadang anggapan demikian akan muncul. Walaupun yang paling kasar biasanya yaitu adalah jasmani sebagai diri yang paling kasar. Nah, tapi yang kedua adalah ada diri, ada aku, ada self yang memiliki jasmani. Nah, yang ketiga adalah kadang muncul sebuah anggapan bahwa ada diri di dalam jasmani. Jadi ada diri di dalam jasmani. Nah, anggapan tersebut juga bisa muncul. Jadi misalnya kalau kita dalam meditasi, kemudian memejamkan mata, kita tahu ada jasmani. Jasmani sebagai jasmani. Tapi kemudian ada seakan-akan sebuah diri, sebuah self, sebuah aku yang itu berada di dalam jasmani. Betul tidak? Ketika sedang bermeditasi, kemudian seakan-akan ada entitas tertentu, ada yaitu makhluk atau diri, atau mungkin orang menyebutnya sebagai roh misalnya, yang itu berada di dalam jasmani. Jadi berada di dalam jasmani. Nah, terkadang ada anggapan yang muncul seperti itu, ada pemikiran, kemudian persepsi, kemudian memunculkan pandangan, bahwasanya memang ada diri yang berada di dalam jasmani. Dan kadang bisa muncul demikian. Dan itu diibaratkan kalau dalam kitab komentar, itu diibaratkan seperti ada permata yang berada di dalam kotak. Jadi permatanya itu seperti diri itu sendiri, kemudian jasmaninya adalah kotak. Jadi ada perumpamaan seperti itu. Seakan-akan ada diri di dalam jasmani. Itu juga bagian dari batin yang sakit. Nah, yang keempat adalah kadang muncul juga sebuah yaitu anggapan, pandangan, persepsi bahwa jasmani ini berada di dalam diri. Jadi atani rupang. Jadi melihat bahwa jasmani ini berada di dalam diri. Bisa juga muncul demikian. Bisa juga muncul seakan-akan bahwasanya ada diri yang besar, ada sebuah entitas yang besar, yang mana jasmani ini adalah milik, atau jasmani ini berada di dalam entitas yang besar tersebut. Bisa muncul sebuah pikiran, persepsi, pandangan yang seperti itu. Dan intinya adalah apapun pandangan, persepsi bahwa ada diri, ada self, dengan berbagai macam cara yang berhubungan dengan jasmani, itu adalah pandangan yang dalam Dhamma merupakan bagian dari batin yang sakit. Walaupun dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan yang pada umumnya orang melakukan, hal seperti itu bukan sesuatu yang signifikan. Bahkan banyak orang yang tidak peduli, dan banyak orang bahkan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Tetapi dalam Dhamma itu adalah bagian dari bentuk batin yang tidak benar.
Atau dalam dalam istilah yang lain itu adalah tipalasa atau batin yang error. Entah itu adalah pandangan yang error, atau bentuk pikiran yang error, atau persepsi yang error, ketika ada anggapan bahwa ada diri, apakah tubuh sebagai diri, atau diri memiliki tubuh, atau diri di dalam tubuh, atau tubuh di dalam diri. Nah, itu adalah pandangan atau pemikiran atau persepsi yang tidak benar, yang salah, dan itu adalah batin yang sakit dalam hal ini. Dan kemudian seseorang punya anggapan bahwa tubuh ini adalah saya, atau tubuh ini adalah milik saya. Ini sebagai sebuah kesimpulannya bahwa tubuh ini adalah saya, atau tubuh ini adalah milik saya. Ketika ada anggapan demikian, ada pemikiran demikian, ada pandangan demikian, dan ada persepsi demikian, itu juga adalah bentuk batin yang salah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih memiliki bentuk batin demikian? Wah, kayaknya sulit ya kalau tidak memiliki. Karena memang secara umum kita itu dari kecil itu sudah diajari, sudah didoktrin dengan sangat kuat bahwasanya ya tubuh ini adalah milik. Tubuh ini adalah milik, kalau saya, tubuh ini adalah saya, ini adalah saya, tubuh ini adalah saya. Atau tubuh ini adalah milik saya. Sehingga kemudian ketika ada orang lain yang berusaha untuk menghancurkan tubuh ini, marah muncul. Bahkan ketika tidak ada orang lain, ketika tubuh ini mengalami kelapukan, dan memang sewajarnya pasti lapuk, kemarahan juga muncul juga. Kenapa ada anggapan, ini adalah saya, tubuh adalah saya, atau tubuh adalah milik saya, dan itu digenggam dengan erat-erat, dan itu adalah penyebab penderitaan batin. Nah, ini baru berkenaan dengan jasmani. Ketika menganggap jasmani dengan berbagai macam cara sebagai self, sebagai diri, itu adalah batin yang tidak sehat. Walaupun kalau kita mengatakan demikian, berarti hampir semua orang, semua manusia, semua makhluk batinnya tidak sehat. Tetapi itulah realitas. Itulah kenyataan. Nah, ini baru jasmani. Berkenaan dengan perasaan juga sama. Perasaan atau pengenyaman, jadi sebenarnya kalau kita mau menerjemahkan dan kita mau betul-betul menghayati, memang vedana itu memang mengacu kepada pengenyaman. Jadi apa yang kita enyam berkenaan dengan batin dan jasmani. Apa yang kita rasakan, apa yang kita enyam. Entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Ketika kita melihat objek, kemudian kita mengenyam perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Ketika kita mendengarkan suara, kita mengenyam perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Kemudian berkenaan dengan membaui, merasakan dengan lidah, bersentuhan dengan jasmani. Kemudian juga bentuk-bentuk pikiran yang muncul, dienyam oleh pikiran itu sendiri, muncullah yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan yang netral. Itulah vedana, itulah perasaan. Dan ketika itu muncul demikian, pandangan seperti tadi halnya, yaitu berkenaan dengan jasmani juga bisa sama, bisa muncul. Mungkin seseorang berpikiran bahwasanya perasaan ini adalah diri. Ketika muncul perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau perasaan netral, ada anggapan bahwa ini adalah diri. Bahwa perasaan atau pengenyaman ini adalah diri. Atau kemudian akan muncul sebuah pandangan bahwa diri ini ada entitas, ada diri yang memiliki perasaan. Jadi perasaan itu berada di luar, kemudian dimiliki oleh sang diri ini. Ada diri yang memiliki perasaan. Bisa muncul persepsi demikian. Benar tidak? Kadang-kadang kalau kita bermeditasi, kita merasakan perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, kan seakan-akan ada sebuah entitas yang memiliki perasaan. Betul ya? Atau kemudian muncul sebuah pandangan bahwa diri ini berada di dalam perasaan.
ketika kita mengalami perasaan entah menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral, kemudian seakan-akan ada diri berada di dalam perasaan tersebut. Ada sebuah aku berada di dalam perasaan tersebut. Atau kemudian balikannya, artinya perasaan tersebut itu berada di dalam sebuah diri yang besar. Perasaannya berada di dalam. Bisa muncul persepsi demikian. Apapun persepsinya berkenaan dengan perasaan dan berhubungan dengan persepsi adanya diri, adanya self, adanya aku, itu juga bagian dari batin yang tidak sehat, batin yang sakit. Apalagi kemudian punya kesimpulan dengan kuatnya, melekat kuat erat dengan kokohnya mengakar bahwa perasaannya saya, dan atau perasaan adalah milik saya. Ya kan, makanya kadang-kadang orang kan marah-marah kan ketika misalnya ada seseorang yang broken heart gitu kan, kemudian dengan marahnya mengatakan, oh kamu telah menghancurkan perasaanku gitu kan. Jadi ada anggapan bahwa perasaan adalah milikku, kamu melakukan sesuatu yang membuat perasaanku hancur. Nah itu kenapa? Anggapan bahwa ada perasaan yang menjadi yang dimiliki oleh entitas tertentu. Atau anggapan bahwa perasaan adalah saya adalah perasaan. Bahwa yang merasakan ini adalah saya. Nah itu juga anggapan yang salah. Jadi pandangan, pemikiran, persepsi yang salah berkenaan dengan perasaan. Dan itu menjadi dikatakan dalam Dhamma sebagai batin yang sakit. Nah, sementara kalau sudah fisik menjadi sakit, kemudian batin kita ya menganggap bahwa ini perasaan yang tidak menyenangkan karena fisik sakit, kemudian dianggap ini sebagai milik atau sebagai aku yang sakit, apa yang terjadi? Tambah sakit. Kenapa? Kekhawatiran muncul, kegelisahan muncul, ketakutan muncul, ketidaksukaan muncul, kemarahan muncul, tambah sakit. Makanya apa? Orang sudah sakit gigi, kemudian menganggap bahwa saya sakit, menganggap bahwa ini perasaan saya yang sakit, apa yang terjadi? Ketika ada orang datang, apa bernyanyi-nyanyi, tambah marah. Kenapa? Sudah sakit fisik, kemudian muncul anggapan, pandangan, persepsi bahwa saya sakit, ini perasaanku, perasaan adalah saya yang sedang sakit. Ketika ada orang bergembira, bukannya ikut bergembira, tambah sakit. Terjadi. Itu karena apa? Anggapan yang salah, anggapan yang error, disebut vipalasa. Ini perasaan. Persepsi juga sama. Persepsi itu kan sebenarnya pengenalan. Dan ketika seseorang mengenali berkenaan dengan gambar, gambar itu adalah warna, itu adalah persepsi. Ya, jadi apapun yang dikenali, apakah ketika kita melihat objek dengan mata dan kita melihat gambar, gambar melalui mata, ya kita melihat gambar gunung dan sebagainya, itu adalah persepsi. Ketika kita mendengar suara, kemudian kita mengenali suara melalui gambar, kita mendengarkan suara misalnya ada suara mobil dan kita tahu itu mobil melalui gambar mobil dalam batin kita, itu adalah persepsi. Bahkan ketika kita membaui, kita merasakan, kita bersentuhan, dan kita mengenalinya itu melalui gambar, itu adalah persepsi. Termasuk ketika kita berpikir, kemudian ada gambar-gambar yang kita kenali dalam pikiran tersebut, itu adalah persepsi. Dan kadang-kadang itu juga membawa kepada sebuah pikiran yang error, sebuah pandangan yang error, sebuah persepsi yang error, bahwasanya persepsi ini adalah aku. Jadi aku adalah persepsi. Atau persepsi ini dimiliki oleh entitas tertentu, aku, dimiliki oleh aku, oleh diri. Atau ada diri di dalam persepsi. Atau ada persepsi di dalam diri. Bisa terjadi demikian. Atau ketika kita berpersepsi, kita melihat gambar dan sebagainya, maka muncullah sebuah anggapan, inilah aku adalah persepsi. Atau paling tidak adalah persepsi ini adalah milik sang aku. Apapun pengalamannya berkenaan dengan persepsi dan dianggap dengan berbagai macam cara ada aku di sana, melibatkan aku di sana, melibatkan
entitas di sana, itu adalah batin yang error, batin yang tidak sehat. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, tidak hanya persepsi, bentukan-bentukan pikiran juga sama. Yang mana itu juga menimbulkan, yaitu terutama yang pertama, 4 jenis, yaitu pandangan bahwa ada aku. Ketika muncul bentukan pikiran apapun itu, entah itu keserakahan, atau kebencian, atau pikiran yang damai, terkonsentrasi, tanpa disadari kadang-kadang muncul sebuah anggapan, sebuah persepsi bahwasanya pikiran ini adalah aku. Kita bermeditasi, muncul batin terkonsentrasi, tanpa disadari ada sebuah anggapan, persepsi bahwa aku terkonsentrasi. Ada aku yang merupakan konsentrasi itu sendiri. Bentuk pikiran konsentrasi sebagai aku. Atau kemudian bahwa konsentrasi itu sebagai bentuk pikiran itu milik dari aku. Atau kemudian muncul persepsi bahwa aku di dalam bentuk pikiran tersebut. Ada aku tertentu berada di dalam bentuk pikiran. Atau kemudian muncul persepsi bahwa ada aku yang menyelubungi bentuk pikiran tersebut. Jadi bentuk pikiran itu adalah di dalam sebuah aku. Persepsi adanya aku. Atau kemudian muncul pandangan bahwasanya ya ini menjadi kuat dari berbagai macam, yaitu tadi yang 4 pertama, kemudian muncullah pandangan bahwa ya bentuk pikiran adalah aku. Atau bentuk pikiran tersebut milik dari aku. Itu bisa muncul demikian. Nah, itu juga sebagai pandangan yang error, pandangan yang salah atau disebut wipalasa. Dan itu adalah batin yang sakit. Sudah fisik sakit, batinnya juga menjadi sakit. Dan tidak hanya berkenaan dengan bentukan pikiran, kesadaran juga sama. Ketika salah satu dari 6 indera kita di situ merespon objek-objeknya masing-masing, kemudian di sana muncul kesadaran, bisa juga anggapan yang begitu kuat mengakar muncul bahwa kesadaran adalah diri. Kesadaran adalah aku adalah kesadaran. Atau kemudian bahwa ada kesadaran ini adalah milik aku. Ada aku yang memiliki kesadaran. Atau kemudian ada anggapan, persepsi, pandangan seakan-akan ada aku, ada diri di dalam kesadaran. Maka seringkali kan, kemudian orang ketika bermeditasi, oh Bante, kadang bertanya, Bante kenapa ya? Pada saat saya bermeditasi kan sudah seperti ada yang melihat objek. Tapi kemudian di belakang itu juga ada yang melihat lagi. Melihat sesuatu yang melihat objek. Itu sebenarnya apapun itu adalah sebuah persepsi, anggapan bahwasannya ada aku. Aku di dalam kesadaran. Kesadaran adalah yang mengetahui, tetapi kemudian ada aku lagi yang melihat kesadaran. Seakan-akan demikian. Atau kemudian ada aku yang besar, kemudian di dalamnya ada kesadaran. Bisa demikian. Atau kemudian aku ya kesadaran, atau kesadaran milikku. Bisa demikian, bisa muncul demikian. Apapun pengalaman, pada akhirnya, apapun pengalaman kita, apapun itu, entah nanti berhubungan dengan jasmani, dengan perasaan, dengan persepsi, bentukan-bentukan pikiran, atau kesadaran yang sangat bervariatif. Kalau di situ melibatkan sebuah anggapan, sebuah pandangan, pemikiran, persepsi bahwa ada aku, itu adalah batin yang tidak sehat. Maka Sang Buddha ketika mengatakan, dan dijelaskan oleh Bhante Sariputta, dikatakan sebagai batin yang sehat, walaupun kemudian jasmani itu sakit, adalah ketika anggapan-anggapan demikian itu tidak muncul. Artinya seseorang berusaha untuk bagaimana anggapan bahwasannya
ada diri, ada entitas, ada self yang berhubungan dengan 5 gugusan itu tidak muncul. Kalaupun seandainya muncul, harus segera direnungkan. Maka di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, di dalam Kandawake ini, banyak sekali khotbah diberikan Sang Buddha. Bahwasanya ketika berhubungan dengan 5 gugusan, cobalah direnungkan. Rupang bikawe nak tumhakang. Wahai para biku, jasmani itu bukan milikmu. Tang pajaha tamak tinggalkan itu. Kemudian tidak hanya jasmani, perasaan juga bukan milikmu. Persepsi juga bukan milikmu. Bentuk-bentuk pikiran juga bukan milikmu. Kesadaran juga bukan milikmu, maka tinggalkan itu. Kenapa itu bukan sebagai milik yang sejati? Ya karena sesungguhnya tidak ada satupun fenomena berkenaan dengan 5 gugusan ini yang betul-betul bisa dipertahankan. Sang Buddha menyampaikan bahwa 5 gugusan ini sifatnya adalah tidak kekal. Dalam khotbah-khotbah, dalam Kandawaka, seringkali lihat jasmani sebagai tidak kekal. Lihat kemudian persepsi, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran sebagai tidak kekal, sebagai yang berubah. Karena semuanya tidak kekal, semuanya berubah, maka jangan anggap bahwa 5 gugusan ini sebagai milik. Ketika menganggap ini sebagai milik, maka muncullah penderitaan ketika perubahan terjadi. Maka dalam banyak khotbahnya, melihat 5 gugusan ini sebagai apa? Netang mama, ne sohamasmi, na me soata. Bahwa ini bukan milikku. Ini bukan aku. Dan ini bukan sebagai diriku. Yang ada hanya sekedar 5 gugusan. Yang ada hanya sekedar fenomena. Jasmani sekedar jasmani fenomena. Yang sifatnya muncul dan lenyap, berubah-ubah. Perasaan juga sekedar fenomena yang sifatnya muncul dan lenyap. Demikian pula persepsi, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, semuanya adalah sekadar fenomena yang sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan, dan ketika kemudian muncul kemelekatan di sana, muncul keinginan untuk katakan memperolehnya, mempertahankannya sebagai milik, maka penderitaan yang akan muncul. Maka ini menjadi anjuran Sang Buddha agar batin kita menjadi sehat. Artinya, yang dimaksud dengan sehat di sini adalah bagaimana melihat 5 gugusan ini bukan sebagai milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai diri. Dalam berbagai macam cara, seperti yang tadi ada berbagai persepsi yang muncul berkenaan dengan 5 gugusan, jangan kemudian memunculkan persepsi bahwa ini adalah diri dalam berbagai macam cara. Nah, kalau sudah demikian, maka kita melatih batin kita untuk menjadi sehat. Maka biarlah jasmani ini sakit, tetapi batin tetap menjadi sehat. Nah, ini yang disampaikan di dalam khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Nakula Pitu, yang kemudian dijelaskan, dijabarkan oleh Bhante Sariputta kepada Nakula Pitu, bahwasanya batin yang sehat adalah batin yang tidak terseret oleh persepsi anggapan bahwa ada diri berkenaan dengan 5 gugusan. Maka anjurannya adalah selalu merenungkan bahwa 5 gugusan ini bukan sebagai milik, merenungkan bahwasanya 5 gugusan ini sifatnya berubah, bukan sebagai milik, sehingga selalu merenungkan netang mama, nesohamasmi, nak me swata. Ini bukan milikku, ini bukan aku, dan ini bukan diriku. Nah, saya kira untuk hari ini demikian untuk Samnera, dan ya yang terpenting dipelajari walaupun sedikit-sedikit sehingga akan dipahami maknanya.